Kami mau menyembahkan Engkau Tuhan dengan segenap hati. Kami mau menyembah Engkau. Haleluya. Syukur bagimu. Ku menikmati hadirat-Mu. Kami mau rasakan hadirat-Mu. Segala pujian, segala hanya bagi-Mu. Kami rindu Tuhan menyembah-Mu lebih dalam lagi. Kasih karunia-Mu kami boleh terima, kebaikan-Mu selalu baru. Yang tak terukur kasih setia-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami sukakan hadirat-Mu Tuhan terlebih dari apapun kehidupan kami. Kami bersyukur, menaikkan pujian kami, sembah kami Tuhan. Haleluya. Kebaikannya Tuhan boleh kita rasakan pagi hari ini. Sembah Dia. Yes, yes, berikan waktu-Mu, hatimu, menyembah-Mu yang terbaik bagi Engkau Yesus Allah kami. Hadirat-Mu Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Di tengah dunia yang tidak menentu, di tengah segala persoalan kamu boleh hadapi, ku yakin Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang hebat. Ajar kami itu tetap bertekun Tuhan, mencari wajah-Mu, berikan kerinduan setiap hari Tuhan, untuk kami boleh menikmati penyembahan-Mu buat Engkau yang terbaik Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, kami tidak sanggup melakukan apapun tanpa Engkau. Kami yang percaya Tuhan, yang datang siang hari ini Tuhan, kami boleh mengalami lawatan-Mu yang luar biasa. Esensi sebuah ibadah ketika kami boleh menikmati hadirat-Mu yang terlebih lagi Tuhan. Yes, Yesus. Bukan suasana yang biasa kami boleh rasakan saat ini, tapi suasana yang luar biasa Tuhan mau adakan. Kuasa-Mu Yesus. Kami yang terbatas Tuhan, ketika kami boleh menyembah-Mu, kami mengundang Engkau,
Engkau yang tidak terbatas melengkapi kami yang terbatas Tuhan, sehingga kami cakap melakukan sesuatu hal mujizat yang boleh kami rasakan. Kuasa-Mu menggenapi setiap kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau beracara. Kami percaya Tuhan, kami yang datang dengan letih lesu, Engkau berikan kami kekuatan, semangat. Dan kami percaya Tuhan, mungkin ada sakit penyakit yang masih kami alami, tapi kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang penuh mujizat. Percaya, sikap kita yakin, percaya Tuhan bekerja, sebab firman-Nya ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan memberikan yang terbaik. Kami rindu Tuhan, berikan hati kami oleh bersuka cita bersama jemaat-Mu di tempat ini. Kami naikkan pujian kami Tuhan, hanya semata-mata Tuhan, kami mau terlibat langsung menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang mengganggu jalannya ibadah siang hari ini Tuhan, kami bersama-sama kami patahkan di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu mengalir. Bersama malaikat di surga kami naikkan pujian ini. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ada sukacita siang hari ini. Yang bersukacita boleh lambaikan tangan di atas, semangat. Saya undang kita mau bangkit berdiri, siap menggirangkan nama Tuhan, siap memuji nama Tuhan. Oh, giranglah, girang Tuhan Yesus, amat cinta pada saya. Yes. Kembali sama Tuhan, katakan oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Yuk lebih semangat bagi Tuhan ya. Siap? Yeah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Berikan hatimu siang hari ini dengan semangat, katakan giranglah. Yes. Katakan kanan kirimu, oh giranglah. Oh, giranglah. Yeah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, girang. Yes, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya.
Terpujilah namamu Tuhan di antara segala bangsa. Kami rindu Tuhan memberikan yang terbaik bagimu. Segala sorak-sorai mulia bagi Allah kita. Yeay. Dan penuh kemuliaan. Amin. Katakan satu suara kami nyatakan, kebenaranmu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Katakan satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Siap. Engkaulah raja atas dunia, yang menghancurkan musuh Kami dan membebaskan jiwa. Kami bersorak berkemenangan. Tuhan percaya, minta untuk selamanya. terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, Ajaib ajaib dan berkemuliaan. Satu hati kami katakan, kerajaanmu kekal. Siap yang meloncat bagi Tuhan. One, two, go. Amin, amin. Atas dunia yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa, kami bersorak bertepuk tangan. Untuk Tuhan percaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Kau Tuhan percaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia. Amin. bebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Katakan Bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. kami memujimu Tuhan. Ajaib kebesaranmu Tuhan. Yeay. Oh, sorak-sorai yang lebih meriah bagi Allah kita. Amin. Percaya Allah kita yang bangkit, memberikan kuasa bagi kita, kemenangan bagi kita. Yang percaya lambaikan tangan ya. Tepuk tangan kita sama-sama. Yes. Sama-sama katakan. Allah bangkit, bersoraklah. Yes. Allah bangkit, bernyanyilah. Apa saudara? Musuh dikalahkan, Yes. umatnya dibebaskan. Manusia di tempat kudusnya. Sama-sama yang katakan. Hey.
Serahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu. Katakan. Selamatkanlah umat-Mu. Sama-sama katakan. Allah dahsyat di tempat-Mu. Sekali lagi ya, katakan gerakanlah. Gerakan. Gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Yeah. Serahkanlah musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat. Yuk siap. Angkat tangan sama-sama. Melompat katakan. Allah bangkit. Bersorak. Hey. Allah bangkit. Bernyanyilah. Siap benar. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Umat Tuhan katakan. Filipi. Allah bangkit. Bersorak. Hey. Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat Di tempat Samo dengar dari jemaat Tuhan katakan. Allah bangkit. Bersorak. Yes, yeah. Allah bangkit. Bernyanyilah. Sekali lagi ya, yang semangat ya. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Yang di belakang lebih semangat, yang depan lebih semangat lagi. Yes. Woo. Allah bangkit, bersoraklah. Yeah. Allah Bangkit, bernyanyilah. Semangat katakan. musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sekali lagi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan dengan lebih semangat lagi. Yes. Saudara diberkati siang hari ini. Puji Tuhan. Masih semangat puji Tuhan? 1 jam lagi. Siap? Kami persilahkan duduk kembali. Saya percaya siang hari ini bukan siang yang biasa. Tapi Tuhan rindu mengenal hatimu. Tuhan rindu memberikan kemampuan bagi kita semua yang ada di sini untuk melakukan perkara-perkara yang hebat. Perkara-perkara yang tidak pernah terpikirkan. Tapi karena kuasa Tuhan, Tuhan memberikan kemampuan. Tuhan memberikan kecerdasan bagi kita untuk kita boleh melangkah. Segala bata kasihnya lalamu. Mari siapkan hati kita masuk hadirat-Nya. Pengenalan yang lebih intim, intimasi dengan Tuhan. Hubungan pribadi yang lebih erat. Itulah yang Tuhan mau atas hidup kita. Saat indah
ku berhadapan denganmu. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Sama-sama kita mengatakan saat indah, saat indah, ku berhadapan denganmu. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat. Mari katakan, oh hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan. Yes, Jesus. Kekudusanmu Bapa, Penuhiku, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bahimu, menikmati kasih hadiratmu. Katakan lebih lagi, hadiratmu, oh hadiratmu Tuhan. ku rasakan. Kekudusanmu itu Tuhan yang memberikan kami kemampuan untuk kami bertemu muka dengan muka Tuhan. Yes, Jesus. Your glory, Jesus. Ku rindu selalu diam dalam bahimu, menikmati kasih. Aduh, oh, mari yang sama-sama percaya, katakan hadiratmu, hadirat Tuhan, oh, ku rasakan. Yes Lord, this is us. Penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bahimu. Yes. Esensi sebuah ibadah, esensi mengikuti Yesus
bukan hanya mengikuti belajar mengikuti, tetapi mengalami kuasanya, mengalami hadiratnya. Yes, Jesus. Biar jemaat katakan pujian ini hadiratmu dengan perlahan. Yes, ya. Oh, hadiratmu. Wow, yes. Jesus, I love you. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan. Raba sikiara raba 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 sikiara raba raba. Kekudusanmu Bapa, yang memberikan kami kemampuan Tuhan. Selalu diam dalam bahimu, menikmati anugerahmu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerahmu, menikmati kasih karunia-Mu, menikmati kasih
Kiara-baya-rabaya. Lebih kami rindu untuk menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Sikirarabaya. Lebih lagi kami mau menikmati Tuhan. Jangan lepaskan kami Tuhan untuk dalam dekapan. Sikirarabaya. Oh. Yes. Dia boleh hadir di tempat ini. Merasakan hadiratnya, memenuhi setiap kita yang haus. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin katakan lebih lagi. bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanmu, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, Penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah mengikut Yesus, katakan mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku.
serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Saya undang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Ini doa kami Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan. Ku persembahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan. Ku berikan sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku bahkan hidupku kepadamu Tuhanku, kepadamu Tuhanku. Haleluya. Oh Tuhan, kami persembahkan hidup kami Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Shikaraya lama 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 ya sike, hiralama ya karaya lama 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 ya sikaraya lama 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 ya ku, hikara lama 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 ya shikara lama 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 ya ku. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Hiraya lamaya sike. Roh Kudus terima kasih. Hiraya rakara lamaya sikara lamana mayaku. Hirara lama lamaya sikara ya lama lamaya sike. Hikara lamana mayaku. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Tuhan yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sungguh besar dalam hidup kami. Kami mau setia Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu Tuhan. Engkaulah pemilik tunggal kehidupan kami. Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur siang hari ini. Roh Kudus, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami dalam kami belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya bisa minta pointer? Thank you. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya? Luar biasa baiknya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Siang hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema bersinar seperti bintang-bintang. Haleluya. Bersinar seperti bintang-bintang. Ya, diambil dari Daniel 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Ya, Daniel 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Ayat ketiga, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Ya, kejadian kisah Daniel ini sungguh menarik Bapak Ibu Saudara. Ya, waktu saya membaca ayat ini, ya ceritanya kan Raja Nebukadnezar mendapatkan mimpi. Ya, yang membuat Raja Nebukadnezar nggak bisa tidur Bapak Ibu Saudara. Akhirnya Raja Nebukadnezar memanggil ya ahli-ahli jampi, ahli sihir, orang-orang bijaksana yang di istananya dipanggil. Dan menurut saya raja ini nggak masuk akal ya. Dia mimpi, orang-orang itu bukan hanya suruh ngartiin mimpinya, ya, melainkan suruh nebak mimpinya. Ya, bayangin Bapak Ibu Saudara. Ya, saya mimpi, saya minta orang-orang bukan cuma ngartiin mimpi saya. Ayo tebak tadi malam aku mimpi apa. Kejadiannya kan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi orang-orang
Nebukadnezar bilang, kamu mesti ngerti mimpi apa aku semalam dan apa artinya. Ya, berharap orang lain tahu mimpi beserta artinya, Bapak Ibu Saudara. Dan itu sesuatu yang mustahil. Ya, sesuatu yang sangat sulit untuk ditebak. Ya, bayangin yang nggak bisa jelasin mimpi itu, yang nggak bisa tahu mimpi itu, dipateni loh, dibunuh sama Nebukadnezar. Ya, kejadiannya seperti itu. Dan akhirnya di dalam kisah itu kan Daniel berhasil menceritakan dan mengartikan arti mimpi itu. Ya, kita mau belajar di sini Bapak Ibu Saudara. Daniel 12 ayat yang ketiga, dan orang-orang yang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Ini Bapak Ibu, Daniel dikenal sebagai orang yang bijaksana. Ya, orang bijaksana adalah orang yang saleh, yang menunjukkan hikmat mereka melalui cara hidup yang benar, dan melalui kualitas hidup mereka, orang lain akan mengikuti mereka. Bapak Ibu Saudara, Daniel dikenal orang yang bijaksana. Sampai raja terkagum-kagum dengan kebijaksanaan, dengan kepintaran Daniel. Ya, Daniel dikenal orang yang bijaksana, Bapak Ibu Saudara. Orang percaya bersinar seperti bintang-bintang melalui cara hidup mereka. Kita mau belajar di sini Bapak Ibu Saudara. Kita itu, ya firman Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Bapak Ibu percaya kita garam dan terang dunia? Ya. Firman Tuhan ini bukan berkata seperti ini, semoga kamu menjadi garam dunia. Semoga kiranya hendaknya kamu menjadi terang dunia. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan ini berkata kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, sejak kapan kita menjadi garam dan terang dunia? Sejak kapan? Sejak kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seketika itu juga kita itu adalah garam dan terang dunia Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Nah, masalahnya kita ini berfungsi sebagai garam dan sebagai terang dunia enggak? Ya. Firman Tuhan berkata mereka digambarkan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Mereka menjadi penuntun bagi banyak orang seperti cahaya matahari menerangi dunia. Ya, orang yang bijaksana itu kan ketika orang punya tantangan, orang punya persoalan, ya, dia datang kepada orang yang lebih tahu tentunya. Ya, dia datang kepada orang yang lebih tahu. Matius 5 berkata seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saya berpikir kenapa garam kok bisa menjadi tawar, ayat ini berkata. Ketika garam menjadi tawar, itu berarti garam itu sedang kehilangan tujuannya Bapak Ibu. Garam kok tawar? Garam ini kehilangan tujuannya sebagai garam. Firman Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Apakah hidup kita ini berfungsi sebagai garam dan terang buat sekitar kita Bapak Ibu? Apakah hidup kita ini sudah berfungsi sebagai garam dan terang? Daniel mengajarkan kita sebuah
sikap, sebuah pengalaman yang sungguh luar biasa bersama Tuhan. Daniel 2 ayat 46 dan 48. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel, juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, dan Allah yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia ini. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuat dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Daniel menjadi garam dan terang di Babel, Bapak Ibu Saudara. Mestinya dimanapun Tuhan tempatkan kita itu menjadi garam dan terang di situ, Bapak Ibu. Orang bercahaya, orang percaya akan yang bersinar seperti bintang-bintang. Ya, dikatakan. Orang percaya bersinar seperti bintang-bintang. Kenapa seperti bintang-bintang, Bapak Ibu Saudara? Ya, pada zaman dulu nelayan itu kalau dia berlayar di malam hari, bintang itu menjadi salah satu petunjuk arah buat para nelayan. Ya, firman Tuhan berkata, kamu akan bersinar seperti bintang-bintang. Ini artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Orang-orang yang belum percaya itu harusnya melihat kita sebagai pusat solusi, Bapak Ibu. Kita seperti bintang-bintang di tengah-tengah mereka. Kita menjadi petunjuk arah buat mereka. Minggu yang lalu kita belajar tentang bagaimana profesi kita itu adalah sarana untuk kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya, apapun pekerjaan kita itu adalah sarana untuk kita memberitakan Injil. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Bapak Ibu Saudara, kita mempunyai satu panggilan yang sama. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, kita mempunyai panggilan yang sama. Saya bacain Bapak Ibu, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita mempunyai panggilan yang sama, satu Bapak Ibu, menjadi saksi Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, hidup kita ini sudah menjadi saksi belum Bapak Ibu? Saya mempelajari kata saksi Bapak Ibu, ya. Di dalam persidangan itu pasti ada saksi mata, ada saksi ahli. Ya. Saksi ini pasti saksi mata itu dia pasti melihat, dia pasti merasakan atau mengalami yang dia lihat dan mengatakan kebenarannya kepada orang lain. Itu saksi Bapak Ibu. Kalau dia melihat tapi dia nggak mengatakan sama orang lain, itu belum bisa menjadi saksi. Saksi bisu namanya Bapak Ibu ya. Yang namanya saksi itu pasti akan ngomong sama orang lain. Yang diomongin pasti hal yang benar, nggak mungkin hal yang keliru. Ya, saya mau tanya Bapak Ibu, benar dan betul itu sama nggak artinya? Benar dan betul artinya sama nggak? Ayo, benar dan betul itu artinya sama Bapak Ibu? Sama, ya, sama. Benar dan betul itu artinya sama. Tapi kalau di awalan saya tambahin ke dan di akhiran saya tambahin an, artinya jadi berbeda. Yang benar jadi kebenaran, yang betul jadi kebetulan. Ya, saya mau tanya,
Yesus juru selamat itu kebenaran apa kebetulan? Kebenaran, yaitu yang mesti kita beritakan Bapak Ibu. Ya, kebenaran itu yang mesti kita beritakan. Saya percaya Tuhan itu memakai kita untuk kita menjadi saksi, untuk kita memberitakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Pasanganmu sekarang kebenaran apa kebetulan Bapak Ibu? Kebetulan apa kebenaran ya? Kayaknya kok aku salah pilih ya. Ya. Kebenaranlah yang harus kita beritakan Bapak Ibu Saudara. Kehidupan pernikahan yang seperti apa yang kita mau beritakan sama orang lain? Apa kata kebenaran firman Tuhan tentang pernikahan kita yang kita bisa bagi sama orang lain? Apa kata janji Tuhan dalam kehidupan orang-orang percaya yang kita bisa beritakan sama orang lain? Dan inilah yang dialami Daniel Bapak Ibu Saudara. Misalnya seperti ini. Kalau saya diajak makan sama Halim. Kok makan di sana enak. Di daerah Delanggu belok kiri itu ada opor bebek yang enak kok. Saya tanya sama Halim, kamu sudah pernah ke sana? Belum. Gimana saya bisa percaya sama Halim kalau makanan di sana enak? Wong dia belum pernah ke sana. Dia belum pernah makan di sana. Cuman kata orang. Ya, dia nggak bisa memberitakan sebuah kebenaran yang dia belum alami Bapak Ibu. Saya percaya pengalaman-pengalaman pribadi kita dengan Tuhan itu kita mesti bagi sama orang lain. Itulah kesaksian Bapak Ibu. Dan itu yang akan menolong orang lain. Dan firman Tuhan, iblis itu dikalahkan oleh kesaksian kita Bapak Ibu. Suatu hari ada sebuah kisah dan ini kisah nyata Bapak Ibu. Ada dua orang sahabat. Ya, dua orang sahabat ini yang satu Kristen, yang satu ateis. Ya. Dua sahabat ini sedang belanja di minimarket Bapak Ibu. Ketika berjalan di minimarket mereka sedang mau belanja sesuatu. Roh Kudus itu gerakin orang Kristen ini untuk nginjilin sahabatnya. Untuk beritakan firman sama sahabatnya yang ateis. Akhirnya orang ini berkata sama sahabatnya yang ateis. Dia bilang, bro, Yesus itu Tuhan. Yesus itu juru selamat. Dan sebentar lagi akan ada ibadah Paskah. Mau gak kamu ikut di ibadah Paskah? Kamu percayalah Yesus itu Tuhan. Dia beritakan firman Tuhan. Roh Kudus gerakin dia untuk dia beritakan firman kepada sahabatnya yang ateis ini. Tapi respon dari sahabatnya, enggak, saya enggak percaya Tuhan. Saya enggak percaya ada Tuhan. Yaudah, akhirnya dia tidak lanjutin. Sampai akhirnya suatu waktu mereka berdua harus berpisah karena sekolah. Orang yang Kristen ini dia pergi sekolah pendeta Bapak Ibu. Ya, dia pergi sekolah pendeta dan dia sekolah di sana beberapa tahun. Sampai suatu hari dia sudah selesai sekolah, dia pulang. Dia ketemu lagi dengan sahabatnya yang ateis. Dia ketemu sahabatnya yang ateis. Tahu nggak Bapak Ibu? Dia masih tetap ateis. Dia ngomong sama Tuhan, buat apa Tuhan suruh aku nginjilin orang ini? Toh yo dia tetap ateis.
Tapi kenapa waktu itu Tuhan suruh saya beritakan firman sama dia? Buktinya dia masih tetap ateis Tuhan. Dia nggak nemuin jawabannya Bapak Ibu Saudara. Hingga suatu waktu dia diundang berkhotbah di suatu gereja. Selesai dia berkhotbah, ada satu orang datang sama dia. Dia bilang, "Pak, terima kasih ya. Bapak sudah menyelamatkan hidup saya." Pendeta ini bingung. Kenapa kamu bisa berkata seperti itu? Apa yang Bapak ucapkan itu memberkati saya saat itu? Kapan, di mana? Waktu Bapak beritakan firman Tuhan kepada teman Bapak di sebuah minimarket. Saya sedang menata barang di rak minimarket itu. Dan saya mendengar cerita Bapak tentang siapa Yesus. Semenjak itu hati saya berkobar-kobar untuk mencari tahu siapa Yesus. Saya adalah pegawai minimarket di mana Bapak cerita dengan sahabat Bapak itu. Dan saya, istri saya dan anak saya menyerahkan hidup saya buat Yesus. Itu kisah nyata Bapak Ibu. Ketika saya dengar kisah ini sungguh luar biasa. Tuhan suruh dia memberitakan firman. Dipikir firman itu untuk sahabatnya. Tapi ternyata ada pegawai minimarket yang dengar sambil nata barang dia dengar. Saya percaya Bapak Ibu, dalam kehidupan kita adalah saksi-saksi Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kita menjadi terang di situ Bapak Ibu. Kita menjadi berkat di situ. Orang percaya bersinar seperti bintang-bintang melalui cara hidup mereka yang saleh serta prestasi. Reputasi mereka membuat orang mengikuti mereka. Amin. Ya kita ini menjadi panutan buat banyak orang Bapak Ibu. Saya ingat kesaksiannya Mas Erwan, ya, di mana Tuhan berkati dia di tengah komunitas teman-teman yang belum mengenal Tuhan. Tuhan angkat dia semakin naik. Dia menjadi berkat buat banyak orang. Saya percaya itulah kehidupan kita Bapak Ibu. Orang melihat kita itu diberkati Tuhan. Orang melihat hidup kita itu Tuhan disenangkan Bapak Ibu. Daniel 2 ayat 19 dan 20. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Amsal berkata bahwa permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat itu takut akan Tuhan. Mengenal yang maha tinggi itu adalah pengertian, kata firman Tuhan. Dan Daniel ini benar-benar sebuah contoh Bapak Ibu. Di mana hidupnya yang takut akan Tuhan. Hikmat Tuhan turun atas Daniel. Saya percaya ketika kita hidup takut akan Tuhan, hikmat itu akan turun kepada kita. Ya. Di gambar tentang Daniel mengartikan tulisan-tulisan yang di dinding Bapak Ibu. Itu kalau enggak dari surga enggak mungkin. Hikmat itu datangnya dari Tuhan. Bukan dari kita Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, orang percaya bersinar seperti bintang-bintang adalah orang yang memiliki kecerdasan spiritual. Secara umum kecerdasan itu ada 3 Bapak Ibu Saudara. Kecerdasan spiritual,
kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Ini Bapak Ibu. Kecerdasan intelektual ini mengukur kemampuan kognitif seseorang seperti pemecahan masalah, berpikir logis, analisis. Nah, sering dikaitkan dengan prestasi akademik. Itu adalah kecerdasan intelektual, Bapak Ibu Saudara. Ya, kecerdasan emosional ini mengukur kemampuan seseorang untuk memahami, mengelola emosi mereka. Ya, kecerdasan emosional, Bapak Ibu. Dan kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai. Suatu kecerdasan untuk menilai tindakan ini benar atau enggak, untuk menilai jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan yang lain. Dan ini merupakan landasan penting untuk memfungsikan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional secara efektif, Bapak Ibu. Saya percaya Daniel memiliki kecerdasan spiritual yang luar biasa. Efesus 1 ayat 17 berkata, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Sumber hikmat itu Tuhan, Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan memberikan kita hikmat dengan murah hati. Dalam kehidupan kita setiap hari, saya percaya kita menemukan banyak sekali tantangan dalam kehidupan kita. Dan kita butuh hikmat Tuhan di situ, Bapak Ibu. Kita butuh hikmat Tuhan di situ. Ya, berbicara tentang hikmat itu bukan hanya berbicara tentang hal-hal yang bersifat rohani saja. Di dalam dunia pekerjaan kita butuh hikmat Tuhan. Saya sering mengalami tuntunan Tuhan di mana saat saya bekerja, Bapak Ibu Saudara. Ketika saya harus memutuskan sesuatu, saya berdoa, Tuhan beri saya hikmat. Saya mesti beli barang ini atau enggak? Saya mesti tawar berapa ini barang? Tuhan beri saya hikmat. Roh Kudus tuntun saya, beri saya hikmat. Dan saya mendapati sebuah hal yang saya alami luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ketika saya berdoa dan mendapatkan hikmat, saya luput dari banyak hal. Saya luput dari kerugian. Saya mendapatkan sebuah keuntungan. Saya diluputkan dari kerugian-kerugian, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan tuntun saya di situ. Saya mau saksiin, Bapak Ibu. Suatu hari saya ditawarin, saya bisnis di dunia spare part motor. Dan yang saya dapat itu biasanya barang-barang borongan, Bapak Ibu. Satu truk harganya berapa gitu. Nah, suatu hari saya dapat ditawarin sebuah borongan barang. Saya melihat angkanya itu murah sekali. Dan melihat angka dan jumlahnya itu, saya pasti bisa jual dan untung banyak. Tapi saya berdoa, Roh Kudus beri aku hikmat. Hati saya enggak sejahtera untuk nawar itu barang, Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya saya memutuskan saya tidak jadi membeli. Meskipun harganya masuk, Bapak Ibu. Saya tidak jadi beli itu barang. Akhirnya saya pulang. Beberapa kurang lebih 2 bulan setelah itu saya ketemu teman saya yang jual spare part. Dia cerita bahwa barang yang dulu ditawarin ke saya itu dibeli sama dia. Dia cerita ke saya, barang yang dibeli sama dia itu 80% rusak. Karena itu barang borongan kita nggak bisa pilih, Bapak Ibu. Semuanya ada dalam karung. Dan saya bersyukur saya diluputkan dari itu. Kasihan teman saya. Malang dia. Ya itulah orang-orang, bedanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan sama enggak, Bapak Ibu. Saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, hikmat itu akan turun kepada kita.
Keluaran 31 ayat 2 sampai 5. Lihat, telah kutunjuk Bensalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan, dan dengan segala macam pekerjaan untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Kupenuhi dia dengan roh Allah. Sama kayak Daniel, Bapak Ibu. Orang melihat Daniel bahwa Daniel ini memiliki roh yang luar biasa. Harusnya orang melihat kita sama, Bapak Ibu Saudara. Karena Roh Kudus ada dalam kita. Roh Kudus, roh yang luar biasa itu ada dalam diri kita. Mestinya orang melihat kita itu orang-orang yang luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Inilah yang dilakukan Daniel, Bapak Ibu. Bagaimana dia mengembangkan kecerdasan spiritualnya. Ya, Daniel 1 ayat 8. Ya, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Daniel memilih hidup dalam ketaatan, Bapak Ibu Saudara. Daniel bisa aja memilih untuk dia gak mau taat loh. Itu pilihan. Tapi Daniel memilih untuk taat. Dia tidak mau menajiskan dirinya dengan santapan raja. Yang kedua, Daniel memegang janji Tuhan. Saya berpikir, Bapak Ibu Saudara, ya, orang-orang yang bijaksana sudah dibunuh sama Nebukadnezar. Daniel mungkin bisa menjadi orang yang selanjutnya loh. Kalau dia tidak bisa mengartikan arti itu, dia orang yang selanjutnya akan dibunuh. Tapi Daniel itu benar-benar orang yang memegang janji Tuhan. Dia percaya betul bahwa Tuhannya luar biasa. Karena kepercayaannya Daniel, karena Daniel percaya pada firman, ya, Daniel mendapatkan penglihatan itu untuk mengartikan mimpi Nebukadnezar. Mungkin saya berpikir mungkin Daniel malam itu nggak bisa tidur ya. Aduh, ya nanti nih aku dapat mimpinya. Kalau enggak, dia menjadi salah satu orang yang mati selanjutnya. Tapi dia percaya. Dia percaya pada janji Tuhan. Yang ketiga, Daniel disiplin rohani dengan berpuasa, Bapak Ibu. Daniel 9 ayat 3. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan memohon sambil berpuasa, untuk mengenakan kain kabung serta abu. Bagaimana dengan kehidupan puasa kita, Bapak Ibu? Ini sesuatu yang mesti kita latih. Saya punya komsel saya hari Rabu itu, sebelum komsel Rabu kita puasa. Kita melatih diri untuk kita puasa. Mesti dilatih, Bapak Ibu Saudara. Dalam berpuasa itu kita menjadi semakin peka. Dalam berpuasa itu kita menanggalkan segala keegoan kita, keraguan-raguan kita, Bapak Ibu. Yang keempat, Daniel memelihara kebiasaan yang berdoa. Suatu hari ada orang yang nanya saya seperti ini, Bapak Ibu. Kok saya doa di mobil, Tuhan dengar? Dengar. Ketika saya kerja saya doa, Tuhan dengar? Dengar. Tuhan selalu dengar apa yang kita doakan.
Ketika kamu berdoa di tempat kerja, di jalan, dimanapun Tuhan selalu dengar. Cuman masalahnya, doa itu adalah hubungan. Doa itu adalah komunikasi dua arah. Tidak ada yang salah dengan pendengarannya Tuhan. Tapi kamu dengar gak apa yang Tuhan bilang sama kamu? Itu yang seringkali bermasalah. Kita gak dengar apa yang Tuhan bilang. Ya, di dalam segala aktivitas kita, saya bilang sama dia seperti ini. Kamu mesti punya waktu di mana kamu berdoa pribadi sama Tuhan, bukan di dalam segala aktivitas. Karena kamu sedang berquality time sama Tuhan. Di mana kamu mendengar itu jauh lebih gampang. Karena kamu memberikan waktu yang khusus buat Tuhan. Jadi doa itu adalah relasi, hubungan. Ya, dengan siapa kita akan serupa dengan siapa kita bergaul, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, karakter-karakter Tuhan itu akan muncul di kita. Karena itu tujuan kehidupan kita. Menjadi serupa dan segambar. Karakter-karakter Kristus itu akan nampak ke kita, Bapak Ibu, karena kita bergaul dengan Dia. Orang bisa kelihatan, Bapak Ibu Saudara. Ya, orang ini bergaul dengan siapa? Orang ini bergaul dengan orang yang seperti apa? Orang bisa lihat dari perbuatannya. Sangat bisa. Dari buahnya itu kelihatan. Orang ini bergaul dengan siapa? Ketika kita bergaul dengan Tuhan, buah-buah kehidupan kita pasti sesuai firman. Bangun kehidupan doa kita, Bapak Ibu. Bangun hubungan kita dengan Tuhan. Dengar apa yang Tuhan minta kita lakukan. Saya percaya ketika kita mendengar dan kita melakukannya, ketika kita melatih untuk taat, kita semakin peka, Bapak Ibu. Tapi ketika kita dengar, kita gak mau ngelakuin, ya kita gak akan peka dengan suara itu. Tetapi ketika kita dengar dan kita lakukan, oh ini Tuhan bilang, aku lakukan. Oh ini yang Tuhan katakan, aku lakukan. Kita akan semakin peka dengan suara itu, Bapak Ibu. Di dalam doa-doa kita, ambil waktu untuk kita mendengar apa yang Tuhan suruh kita lakukan, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, untuk menjadi terang dan menjadi saksi Tuhan, kita memerlukan kecerdasan spiritual. Roh Kudus yang ada di dalam kita akan memampukan kita, Bapak Ibu, untuk kita memiliki kecerdasan spiritual. Ya, Roh Kudus adalah penolong yang Bapa beri buat kita, buat nolong kita. Daniel begitu berhikmat luar biasa karena ada roh yang luar biasa di dalam dia. Seringkali orang menggambarkan Daniel itu selalu digambarkan dengan, dia dapat mujizat lolos dari gua singa. Tapi apakah itu rencana Tuhan? Hanya itu, Bapak Ibu. Rancangan Tuhan buat Daniel ada di istana Babel adalah, saya temuin ayatnya di Daniel 6 ayat 25 dan 26. Saya bacain, Bapak Ibu. Kemudian Raja Dairus mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Itulah tujuannya, Bapak Ibu. Tujuannya apa? Orang-orang di istana Babel ngerti siapa Allahnya Daniel. Begitu juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Orang-orang di luar sana,
mestinya ngerti siapa Yesus dalam hidup kita. Orang-orang di luar sana bisa mengenal Yesus dalam hidup kita. Saya percaya kita adalah saksi-saksi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan baik. Mari kita menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Siapa yang mau jadi saksi Tuhan Bapak Ibu? Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, angkat tangan kita. Tuhan panggil kita untuk menjadi saksi Bapak Ibu. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, temukan rencana Tuhan ada di situ Bapak Ibu. Ketika kita bertemu dengan customer, ketika kita ketemu dengan partner kerja kita, partner bisnis kita, ketika kita bertemu dengan staf-staf kita yang belum percaya Tuhan, saya percaya Tuhan tempatkan kita untuk jadi saksi. Haleluya. Ini aku semua milik. Shikaraya Ramanamaya Shike. Oh, ini aku semua milikku. Ku serahkan padamu Tuhan, penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, akan datang, hasrat dan harapan yang terbayar, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Mari angkat tangan kita. Berdoa buat kita semua. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Saudara-saudara, di akhir zaman ini, saudara dan saya membutuhkan kecerdasan spiritual. Saudara, ini sudah dibuktikan secara ilmiah bahwa kecerdasan spiritual adalah kecerdasan tertinggi yang bisa dimiliki oleh manusia. Karena kecerdasan spiritual itu akan mengaktifkan kecerdasan intelektual dan emosional. Saudara sudah lihat orang paling pintar tetapi gak bisa menangani dirinya sendiri secara emosional. Saudara tahu orang paling pintar tetapi tidak menghasilkan apa-apa di hidupnya? Saya kira banyak. Saya tahu orang yang sarjana pendidikan agama Kristen tetapi kemudian mengamen, dia tidak pernah menjadi guru agama. Saudara perlu mengasah kecerdasan spiritual, amin? Amin. Nah, saudara sudah lihat apa yang dilakukan Daniel, kita lakukan. Kita harus cerdas secara spiritual. Kita nyanyi lagu ini sekali lagi dan saya mau berdoa untuk kita sekalian. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan, penyesalan
lalu yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu, Tuhanku. Saya berdoa untuk saudara, anak-anak, rujukan terbaik untuk membuat orang bijaksana adalah Daniel. Daniel sampai jadi kepala orang bijaksana. Dan Tuhan punya tujuan agar seluruh dunia mengenal Allahnya Daniel. Saudara siap? Amin. Saudara ikuti saja firman Tuhan itu. Tuhan, Tuhan terima kasih untuk firman-Mu yang sangat indah, luar biasa. Tuhan, dunia membutuhkan orang seperti Daniel. Daniel adalah hanya beberapa orang ada di kerajaan Babel, tetapi dampaknya sangat luar biasa. Karena dia cerdas secara spiritual. Dia menjadi kepala dari orang-orang bijaksana. Dia bersinar. Dia menyebabkan seluruh jajahan Babel mengenal Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel. Tuhan, kami mau di tengah-tengah dunia ini, kami ingin Tuhan bersinar. Kami ingin menjadi seperti Daniel yang melalui hidup kami, cara hidup kami, reputasi kami, prestasi kami membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Anak-anak kami yang masih di bangku-bangku pendidikan, Tuhan, tanamkan kebenaran firman-Mu. Biar sejak kecil mereka belajar mempercayai firman. Mereka belajar untuk mendisiplin diri mereka melalui puasa, berdoa. Dan mereka berkomitmen untuk tidak menajiskan diri mereka. Mereka taat kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Puji nama Tuhan. Berapa banyak diberkati untuk firman Tuhan siang hari ini. Puji nama Tuhan, dan biarlah kita selalu diberikan kekuatan dan firman Tuhan memberikan kita selalu kemenangan. Kita berdoa, terima kasih atas Bapak Sani firman yang telah dibagikan. Kita berdoa baik dalam pelayanan, pekerjaannya selalu diberkati Tuhan. Amin. Tibalah saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik lewat persembahan kita. Ya, persembahan yang berguna untuk kemuliaan Tuhan. Mari Bapak mengucap syukur untuk hari ini, firman-Mu yang telah menguatkan kami. Kami percaya Tuhan, kemampuan yang daripada-Mu Tuhan, yang memberikan kami untuk melakukan perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang ajaib. Dan biarlah Tuhan siang hari ini kami bawa yang terbaik Tuhan untuk-Mu. Kami percaya Tuhan, kami gunakan Tuhan untuk kebesaran kerajaan-Mu, perluasan kerajaan-Mu Tuhan. Kami bawa persembahan perpuluhan kami, baik misi kami Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah hati kami dengan kerelaan dan sukacita memberikannya untuk-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapaknya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Silakan berdiri. Mari silakan berdiri. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Mari berdiri jemaat Tuhan. Kuasa-Mu ya Tuhan. Mari berdiri. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Engkau Allah yang dahsyat bagi kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau begitu luar biasa dalam Amin. kehidupan kami dari hari lepas hari. Tuhan, kami ada di sini itu semua karena anugerah-Mu ya Allah. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau hebat dalam kehidupan kami hari Amin. lepas hari. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Firman-Mu yang begitu luar biasa kepada Amin. kami. Amin. Tuhan, biarlah itu kami tanamkan dalam kehidupan kami. Amin. Untuk kami terus menjadi sinar, menjadi garam bagi dunia ini Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Pakai kami Tuhan untuk menjadi garam dan terang-Mu Bapa, dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk Pak Sani Tuhan, yang mana sudah memberikan firman-Mu yang begitu luar biasa. Amin. Tuhan, pakai beliau Tuhan lebih hari, lebih luar biasa untuk menyatakan Amin. berita firman-Mu ini ya Allah Bapa. Berkati keluarganya, berkati pelayanan dimanapun beliau melayani Tuhan. Amin. Biarlah berkat-Mu melimpah atas kehidupannya Tuhan. Amin. Berkati bisnisnya Tuhan, apapun yang beliau lakukan Engkau berikan berhasil. Amin. Berkati istri dan kedua anaknya pun Tuhan Amin. Yesus. Pakai Amin. mereka untuk menjadi berkat bagi Amin. orang-orang di sekeliling mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Sarah, dimanapun Amin. beliau berada Tuhan, pakai beliau Bapa. Amin. Terima kasih, lebih Tuhan. dan lebih lagi Terima kasih, untuk Tuhan. membawa jemaat-Mu lebih dekat kepada Engkau Tuhan. Amin. Dan biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati keluarga besar daripada Ibu Sarah, berkati pada Amin. Nian dan Amin. kedua putra-putrinya Tuhan. Pakai mereka senantiasa untuk Amin. menjadi alat-alat-Mu ya Allah. Amin. Terima Amin. kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami ini Bapa, bangsa yang kami cintai, di mana Engkau menaruh kami di dalam bangsa ini Tuhan. Untuk Amin. terus berdoa untuk bangsa ini Bapa. Biarlah bangsa ini selalu ada dalam
perlindungan-Mu, Amin. penyertaan-Mu ya Tuhan. Berkati Pak Presiden Tuhan, yang mana di sisa waktunya beliau bertugas Tuhan, Engkau tetap pakai beliau untuk menjadi pemimpin yang luar biasa bagi bangsa Amin. kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gereja kami berdoa untuk pelayan-pelayan gereja kami Tuhan. Pakai kami semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Amin. Yang kami berdoa untuk jemaat di tempat ini yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang Amin. mempunyai pergumulan Tuhan, Engkau menjawab satu persatu pergumulan mereka Bapa. Yang berbeban berat Tuhan, Engkau angkat beban mereka. Dan biarlah Tuhan Yesus, mereka hanya dapat memandang Engkau sebagai juru selamat mereka Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Inilah doa yang kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Engkau sempurnakan doa-doa kami. Dan biarlah Tuhan Engkau menjawab setiap pergumulan doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati mengatakan amin.